Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma lakal hamdu hatta tarda, wa lakal hamdu idza radit, wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Alhamdulillah, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah hari ini kita akan melanjutkan materi adab kita yang keempat, dan insyaallah hari ini adalah materi yang sangat penting kita sebagai seorang pelajar, agar apa yang akan kita sampaikan ini menjadi pelajaran yang harus selalu berada di depan wajah dan di depan mata kita, karena sangat erat kaitannya dengan keseriusan, dengan keberhasilan kita dalam belajar ilmu syar'i. Teman-teman sekalian, judul hari ini insyaallah tentang bagaimana adab kepada kedua orang tua. Agama kita adalah agama yang sangat menjunjung tinggi adab kepada orang tua. Dalam banyak ayat, dalam banyak hadis menekankan tentang bagaimana luar biasanya agama kita menempatkan posisi orang tua. Dalam surat Luqman misalnya, dalam surat Al-Ahqaf, dalam surat Luqman, wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu, wa wassaynal insana hamalathu ummuhu wahnan ala wahn. Dalam surat Al-Ahqaf, wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu kurhan, bahwa Allah mewasiatkan kepada kita semua agar berlaku baik kepada kedua orang tua, karena mereka hamalathu ummuhu, kita dikandung oleh ibu kita, wahnan ala wahn, kelemahan di atas kelemahan, atau kelemahan yang berlipat-lipat ganda. Rasa sakit, rasa letih, rasa pusing, mabuk, ngidamnya berapa bulan, muntah-muntahnya berapa bulan, kemudian beratnya memikul beban di perutnya berapa bulan, belum lagi ketika melahirkan prosesnya. Setelah kita dilahirkan dengan proses yang dikatakan antara hidup dengan mati, kemudian kita disusui, kita dijaga, kita dipelihara yang luar biasa, membutuhkan tenaga yang luar biasa. Maka sebenarnya jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini pelajaran pertama. Agama kita sangat-sangat memperhatikan tentang bagaimana seharusnya kita berbakti kepada kedua orang tua. Imam Bukhari dalam kitabnya, kitab adab, termasuk kitab adab yang recommended, yang dikejar dan menjadi referensi orang, beliau adab pertama yang beliau tuliskan bukan adab kepada guru, bukan adab kepada sesama, bukan adab kepada teman, tapi adab kepada kedua orang tua. Ini menggambarkan tentang pentingnya adab kepada orang tua. Dalam kitab adabnya Imam Bukhari, bab pertama yang beliau tuliskan adalah bab wa wassaynal insana biwalidayhi. Kami wasiatkan kepada manusia, kepada umat Islam, agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Beliau menukilkan hadis dari Abdullah bin Mas'ud ketika Rasulullah SAW ditanya, ayyul a'mali ahabbu ilallah, amalan apa yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka beliau
sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-imanu billah, bahwa amalan yang paling tinggi adalah iman kepada Allah. Ini adalah sebaik-baik amalan dan ini adalah amalan yang menentukan. Summa ai, kemudian apa setelahnya Rasulullah? Kata Rasulullah, birrul walidain, berbuat baik kepada orang tua. Summa ai, qal summal jihad fi sabilillah, kemudian jihad. Jadi dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meletakkan jihad setelah birrul walidain. Ini juga menjelaskan tentang besarnya pahala daripada birrul walidain. Jangan sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbicara teman-teman sekalian, berbicara tentang orang tua adalah berbicara tentang surga. Berbicara tentang orang tua adalah berbicara tentang surga. Ridallah fi ridal walidain, keridhaan Allah artinya surga. Fi ridal walidain, ketika orang tua kita ridha kepada kita. Wa sukhtullah, dan kemurkaan Allah fi sukhtil walidain. Nah, ini hati-hati. Jadi kalau kita kiaskan bahwa surga itu berada di telapak kaki ibu, artinya apa? Artinya bahwa kebaikan kita, kesenangan kita, kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat tergantung dengan bagaimana adab, bagaimana bakti, bagaimana akhlak kita kepada kedua orang tua. Makanya pernah suatu ketika Ibnu Abbas didatangi oleh salah seorang ahli maksiat. Ceritanya orang ini sebagaimana dinukilkan oleh Imam Bukhari. Ceritanya orang ini dia baru saja membunuh. Dia katakan bahwa saya mencintai seorang wanita, tapi kemudian saya lamar, wanita itu menolak saya. Kemudian datang orang lain yang melamarnya dan dia terima. Maka saya cemburu, faqataltuhu, maka aku bunuh pasangannya. Ketika setelah itu dia datang kepada Ibnu Abbas, ya Ibnu Abbas, hal li min taubah, apakah saya ada taubatnya karena saya barusan membunuh orang? Ibnu Abbas mengatakan, "Naam, iya, ada taubatnya." Hal indaka halaka apakah engkau punya ibu? Dia mengatakan, tidak, ibu saya sudah meninggal. Punya bibi? Ya, saya punya bibi. Berbuat baiklah kepada bibimu sebaik-baiknya, berbaktilah kepadanya karena di sana ada taubatmu. Setelah pulang orang yang bertanya tadi, sahabat yang lain atau teman-teman Ibnu Abbas kemudian merasa heran. Ibnu Abbas, apa kaitannya taubat dengan ibu? Ibnu Abbas mengatakan, aku tidak melihat ada amalan yang paling besar yang bisa menghapuskan dosa dan meningkatkan pahala melebihi daripada berbakti kepada kedua orang tua. Teman-teman sekalian, itu diantara derajat, atau itu diantara beberapa faidah yang dikatakan tentang pentingnya berbakti kepada orang tua. Jemaah teman-teman sekalian, kita akan bacakan insyaallah kepada teman-teman sekalian ada beberapa adab-adab yang menyangkut kepada berbakti kepada orang tua. Taib. Kita bacakan daripada hadis-hadis pilihan di awal yang dikarang oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad. Bab pertama yang sudah kita bacakan tadi, bab firman Allah, wa wasainal insana biwalidayhi husna, kami mewasiatkan kepada manusia agar berbuat baik kepada orang tuanya. Beliau Imam Bukhari menukilkan hadis pertama, hadis Ibnu Mas'ud yang kita bacakan tadi, tentang amalan apa yang paling baik. Kata beliau, maka amalan yang pertama paling baik adalah as-salatu ala waqtiha, bersolat tepat waktu. Summa summa birrul walidain, kemudian berbakti kepada kedua orang tua, dan yang ketiga adalah al-jihad fi sabilillah. Beliau juga kemudian menukilkan sebuah asar dari Abdullah bin Umar ketika beliau mengatakan, qal ridhar rabb fi ridhal walid, keridhaan Allah berada di ridhanya orang tua, wa sakhatur rabb, dan kemurkaan Allah fi sakhatil walid. Teman-teman sekalian,
asar ini memberikan kepada kita sebuah pemahaman tentang kalau di akhirat saja kebahagiaan atau kesengsaraan kita sangat tergantung erat dengan bagaimana kita dengan orang tua, maka tentunya di dunia sebelum kita meninggal dalam kehidupan kita sehari-hari, tentunya keridhaan ini lebih kelihatan dampaknya. Luar biasa kalau surga yang begitu mahal rupanya berada di bawah atau setelah keridhaan kedua orang tua, maka tentunya dalam kebahagiaan, kesuksesan, pencapaian dunia juga tergantung. Makanya pernah kita katakan bahwa kalau ada orang di dunia ini, ada orang, ada kawan kita, ada teman kita, ada orang yang kita saksikan, kelihatannya bahagia terus, orangnya senyum terus, keluarganya kelihatan bahagia, meskipun sederhana, tapi kemudian senang, sumringah, bahagia, tidak punya masalah, maka coba pastikan di belakangnya pasti ada orang tua yang mendoakan kepadanya karena anaknya tadi berbakti kepadanya. Kalau ada juga kebalikannya, orang yang setiap hari penuh masalah, tidak pernah ada waktu kecuali kemudian ada masalah yang menimpanya, selalu kusut wajahnya, jarang senyum, di rumahnya berantakan urusan rumah tangganya, dengan kawannya selalu ada permusuhan, ada ketidakharmonisan, maka yang pertama kali harus kita teliti adalah bagaimana dia dengan orang tuanya. Pasti ada keburukan, pasti ada ketidakberesan antara dia dengan orang tuanya. Maka ini harus menjadi perhatian kita. Betul-betul orang tua itu kunci jemaah sekalian. Kalau Allah mengatakannya sebagai kunci surga, maka tentunya hal-hal yang lain yang bersifat duniawi lebih ditentukan tentang bagaimana kita dengan orang tua. Jangan sampai orang tua kemudian mendoakan keburukan kepada kita, na'udzubillah, atau tidak mendoakan kita. Tidak mendoakan kita saja itu sebuah kerugian, apalagi sampai kemudian mendoakan kepada kita keburukan. Maka tentunya terkunci semua keberkahan dan kebaikan. Kita lanjutkan. Jangan sekalian dirahmati Allah, teman-teman, bab birrul berbuat baik kepada orang tua. Suatu ketika beliau menukilkan, Imam Bukhari menukilkan tentang suatu ketika ada yang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, siapa yang paling pantas aku berbuat baik kepadanya? Rasulullah mengatakan ibumu. Kemudian siapa ya Rasulullah? Kemudian ibumu. Kemudian siapa? Ibumu. Kemudian siapa? Baru bapakmu. Jadi jamaah sekalian rahmati Allah, karena tentunya pengorbanan ibu dalam kehidupan kita jauh lebih besar, penderitaannya jauh lebih besar berkali lipat dibandingkan kesusahan bapak. Makanya kemudian Rasulullah menekankan sekali, berbuat baiklah kepada ibumu, kepada ibumu, kepada ibumu. Imam Syafi'i suatu ketika pernah ada yang bertanya kepadanya, ya Imam, bolehkah kita itu berdiskusi dan mendebat, beradu argumen dengan ibu atau dengan bapak? Kata Imam Syafi'i, la, tidak. Wala ma'ana alaihima, jangan berdebat dan beradu argumen meskipun kamu punya hujjah, tapi jangan sampai kamu tinggikan suara berdebat dengan ibumu, bahkan dalam masalah-masalah sepele. Merasa lebih pintar, akhirnya mendebat, berargumen dengan orang tuanya. Kata Imam Syafi'i, la, jangan. Wala ma'ana alaihima, bahkan jangan kamu berdebat dengan sandalnya mereka. Jangan berdebat, tidak boleh mendebat mereka bahkan dengan sandal. Maksudnya apa? Kadang kita kalau disuruh misalnya merapikan sandal, kemudian sandalnya orang tua kemudian terhambur, kita mungkin menggerutu dalam hati, sandalnya kenapa tidak disusun misalnya, atau kenapa sandalnya tidak ditempatkan di tempat yang sewajarnya. Ini saja kalau kita ucapkan di sandalnya orang tua kita tidak boleh. Wala ma'ana alaihima, jangankan sama ibunya, sama sandalnya saja tidak boleh kita sedikit pun mencoba untuk mendebat. Ini diantara bentuk pentingnya berbuat baik kepada ibu.
Abdullah ibnu Abbas juga meriwayatkan di sini tentang kisah yang tadi kita bacakan. Datang salah seorang kepada beliau, kemudian mengatakan, aku melamar seorang perempuan, menolakku. Kemudian orang lain melamar, diterima, maka aku bunuh pasangannya itu. Apakah aku ada taubatnya? Maka Ibnu Abbas mengatakan, iya, taubatnya adalah kalau ibumu masih hidup maka mengabdilah kepadanya. Ketika ditanyakan, beliau mengatakan, inni la a'lamu amalan, aku tidak mengetahui amalan aqrabu ilallah, yang paling dekat kepada Allah Azza wa Jalla, min birril walidain, daripada berbuat baik kepada ibu bapak. Jamaah sekalian, teman-teman sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Ibnu Umar, anaknya Umar bin Khattab, tawaf. Ketika tawaf, lewat di sampingnya seorang anak yang membawa ibunya tawaf bersamanya. Kemudian karena ibunya tua maka ibunya dipikul, dia ongkosi, dia bawa, dan ketika tawaf bahkan dipikulnya ibunya agar bisa memutari Ka'bah sebanyak 7 kali. Sambil dia bawa ibunya, sambil dia membaca syair, inni laha rikabuhal muzallal in uz'irat rikabuha lam uz'ar. Jadi dia membaca syair tentang baktinya kepada ibunya. Dia mengatakan, innilaha ba'iruhal muzallal, aku adalah ibarat binatang tunggangan kendaraannya yang patuh. In uz'irat rikabuha, kalau saya dikageti atau saya dibentak, saya diusir, lam uz'ar, dia tidak memberontak. Setelah dia selesai tawaf, dia datang kepada Ibnu Umar dan mengatakan, hal ra'aita ya Umar, ya Ibnu Umar, apakah engkau melihat bahwa saya telah membalas kebaikannya ibu saya kepadanya, kebaikan saya kepada ibu saya? Ibnu Umar mengatakan, la, tidak. Bahkan seluruh kebaikanmu yang kamu lakukan sekarang ini tidak bisa menutupi pahalanya ibumu dalam 1 kali ngejan ketika melahirkan. Bayangkan, seluruh kebaikan yang kau lakukan tidak mampu untuk membalas 1 kali ngejannya orang tuamu ketika melahirkan. Berapa kali kita sakiti orang tua kita ketika mengandung, ketika hamil, ketika menyusui, ketika melahirkan, ketika kecil, ketika sekolah. Wallahi teman-teman sekalian, kita sadari atau kita tidak sadari, tapi yang wajib bagi kita adalah sebagaimana wasiat yang Allah wasiatkan kepada kita, bahwa orang tuamu adalah surgamu. Orang tuamu adalah surgamu. Ingin surga, maka lihatlah bagaimana kamu kepada orang tuamu, terutama kepada ibumu. 1 kali ngejan. Bagaimana dengan orang tua yang harus dioperasi ketika melahirkan? Bagaimana orang tua yang kemudian anaknya sungsang, akhirnya harus dikeluarkan anaknya dengan cara paksa, dengan alat, na'udzubillah, wahnan ala wahnin. Jangan sekalian, teman-teman sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Kita singkat saja beberapa nasihat berbuat baik kepada orang tua. Taib. Yang pertama, taat kepadanya dan menjauhi atau taat kepadanya dan tidak membangkang kepadanya. Ini adalah kewajiban yang harus kita lakukan selama orang tua kita memerintahkan kita kepada hal-hal yang bukan pelanggaran syariat. Jadi ketaatan kepada orang tua dalam hal apapun, senang atau suka, selama bukan pelanggaran syariat. Karena dalam hadis dikatakan dalam hadis dikatakan bahwa illa an ya'mura bi maksiatin, kita taat dan patuh kepada orang tua kecuali kalau memerintahkan kepada kemaksiatan. Bahkan dalam ayat jelas ya, dalam surat Luqman, wasan insan walidayhi hamalatu muhan ala wahn wa fisalu fi amaini an yashkur li wa liwalidayka al masir wa in jahadaka
ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Kalau mereka memerintahkan kita kepada pelanggaran syariat, fala tuti'huma, jangan taat. Tetapi ayat setelahnya, wasahibhuma fid dunya ma'rufa, tapi tetaplah berbuat baik kepadanya selama di dunia. Yang kedua, al-ihsanu ilaihima, ketaatan. Yang kedua adalah berbuat baik kepadanya, dan tentunya berbuat baik itu perkataan, tidak boleh mengangkat suara. Dalam Al-Quran dikatakan wala taqul lahuma uf, tidak boleh mengatakan nanti, saya capek, tidak boleh. Itu adalah bentuk daripada kedurhakaan. Wabil fi'il, demikian juga dengan perbuatan dan dalam semua kebaikan. Yang ketiga, khafdul janah, meringankan, merendahkan suara. Tidak boleh mengangkat suara. Tadi kita katakan apalagi mendebat orang tua. Dengan sandalnya saja jangan angkat suaramu. Dengan sandalnya saja jangan angkat suaramu, apalagi dengan mereka berdua. Apa yang dikatakan Imam Syafi'i tadi. Al-bu'du an zajrihima, menjauhi daripada membentak keduanya. Wa zalika bilinil khitab, dengan tidak berkata-kata kecuali dengan perkataan yang lain, yang lembut. Wal hazru kullal hazri min nahrihima wa raf'is sauti alaihima, dan hati-hati jangan sampai mengangkat suara kepada mereka. Inna ankaral aswati la sautul hamir. Teman-teman sekalian, itu yang ketiga. Yang keempat, yang kelima, al farhu bi awamiriha, bahagia ketika ada perintah. Wa tarkit tadajjur, dan tidak merasa susah, merasa berat ketika diperintahkan. Yang ketujuh, muqabalatihima bil bishri wat tirhab, ketika bertemu mereka menampakkan wajah yang penuh sukacita. Ba'idan anil abusi wa taqtibil jabin, jangan sampai pernah sekali-sekali di depan orang tua kita mengernyitkan dahi karena mereka. At-tawaddud lahuma wat tahabbub ilaihima, sayang kepada mereka dan cinta kepada mereka. Ini tentu ya, karena orang tua adalah orang yang paling kita cintai dalam kehidupan kita. Wa min zalika mubada'atihima bisalam, namun caranya agar kita semakin cinta adalah diantaranya di sini dikatakan selalu memulai dengan salam. Bertemu mereka memulai dengan salam, atau ketika kita dalam keadaan jauh dari mereka, kita lagi belajar mondok, maka paling tidak teman-teman sekali satu pekan kita itu harus ada komunikasi. Jangan lama dari itu, karena orang tua sangat merasa kesepian ketika kita, dan takutnya nanti menjadi biasa karena kita yang terbiasa untuk tidak menegur sapa kepada mereka. Jadi jika ada uang, belikan pulsa, dengar saja suaranya orang tua. Usahakan seminggu sekali minimal. Jangan juga terlalu sering, karena kalau terlalu sering akan menghilangkan fokus kita belajar. Tapi paling tidak seminggu sekali, paling jarang itu 2 minggu sekali. Itu tanya keadaan, tanya kabar. Dan jangan tunggu orang tua yang nelpon. Kadang begitu santri, karena ada uangnya pas-pasan, akhirnya sudah telepon bapak, ibu, belum Ustaz, nanti tunggu ibu yang nelpon. Jangan, usahakan kita yang nelpon. Dan ketika nelpon, jangan nelpon cuma ketika ada kebutuhan. Dan itu yang sering terjadi. Kalau mondok seperti ini, nelpon, Assalamualaikum, warahmatullahi, apa kabar bu, sehat? Bu, sudah habis uang jajan. Nah itu saja. Kadang bahkan lebih parah, Assalamualaikum bu, habis nak uang, mau beli ini. Ini hati-hati, ini qalilul adab. Jadi telepon, tanya kabar, berikan kabar bahagia dulu. Bu, alhamdulillah saya sudah hafal Quran berapa juz. Alhamdulillah temannya di sini baik-baik. Alhamdulillah ustazahnya baik-baik. Baru kemudian nanya kabar, ibu di sana sehat-sehat. Jadi ibu itu atau bapak, ibu bapak itu kebahagiaannya ketika melihat kita bahagia. Maka ketika berbicara kepada mereka, kabarkan bahwa kita bahagia. Kabarkan kepadanya bahwa kita bahagia, kita tidak ada masalah.
Jangan telepon orang tua, semua yang disebutkan tentang masalah, Bu, di sini airnya kuning, Bu, di sini ikannya ikan kering terus makannya, Bu, di sini. Akhirnya ibunya lebih sedih daripada kesedihan kita. Padahal sebenarnya di sini dia biasa-biasa saja. Ini qalil adab, betul. Qalil adab sekali kalau ada orang yang sengaja mencoba memberikan kesedihan kepada kedua orang tuanya, padahal dia senang-senang saja. Bu, di sini airnya gatal-gatal. Belum selesai dijawab, Bu, di sini makannya sehari sekali ikan kering terus. Akhirnya ibunya lebih sedih. Padahal dia di sini ada saja kemudian makanan yang enak yang dia dapatkan. Nah, ini qalil adab. Taib. Maka menampakkan kebahagiaan. Jangan menampakkan kesedihan dan gundah gulana di depan orang tua. Kemudian adab juga bahwa menjaga sikap ketika berada di depan mereka, duduk dengan duduk yang bagus, menghormati. Jangan karena keakraban kemudian akhirnya tidak ada kehormatan di antara orang tua. Kemudian di antara yang paling penting juga menjauhi daripada menyebut-nyebut pemberian atau merasa berjasa ketika telah berhasil memberikan sesuatu kepada orang tua, berhasil mengumrahkan orang tua, berhasil memberikan menyisihkan sedikit rezeki kepada orang tua, kemudian merasa berjasa. Ini hati-hati, karena perasaan itu, merasa telah berjasa itu merusak dan menghancurkan semua apa yang telah kita berikan. Tuhbatul amal, yuhbatul amal, menghapuskan semua amalan ketika kita merasa, dan itu adalah keburukan yang paling kelihatannya keburukan yang paling jahat itu. Ketika kita merasa berjasa kepada orang tua. Jangankan sekalian, teman-teman sekalian, apa yang dikatakan Ibnu Umar tadi, satu ngejannya ibu ketika melahirkan itu tidak bisa dibandingkan dengan seluruh kebaikan yang kita lakukan kepadanya. Ini diantara hal-hal, diantara juga membantu mereka dalam pekerjaan mereka. Tidak boleh berdebat mereka, memanggil atau menerima atau menyambut panggilan mereka dengan segera ketika dipanggil. Ketika mendengarkan dia dipanggil, maka tidak menunda. Bahkan ketika kita dalam sholat sunat sekalipun, ketika sholat duha misalnya di kamar, tiba-tiba kita mendengar suara kita dipanggil oleh ibu, maka kita tinggalkan sholat. Kita tinggalkan sholat dan kita penuhi panggilannya ibu bapak. Bayangkan, sholat Pak ditinggalkan, sholat ketika sholat sunnah tinggalkan sholat. Kalau sholat wajib, mendengarkan suara ibu memanggil kita meminta bantuan, maka usahakan sholat dipercepat dengan syarat-syarat sholat ya. Yang kalau misalnya kita sholat subhana rabbiyal a'la, subhana, bacanya pelan-pelan, maka ketika mendengar kita dipanggil subhana rabbiyal a'la, subhana rabbi, dipercepat. Tetap tumaknina tapi dipercepat agar kemudian menerima panggilan ibu. Bayangkan bagaimana jahatnya berarti kalau ada anak kita, na'udzubillah, semoga kita semua terlindung, yang menolak dan tidak menerima panggilan ibunya padahal tidak sedang mengerjakan pekerjaan. Yang lebih parah, ketika sedang asyik main game online. Nah, tolong ibu, sebentar nah bu, sebentar lagi selesai gamenya. Nah kan, kalah kan sudah, gara-gara dipanggil oleh ibunya. Oh ini, na'udzubillah, memarahi ibunya karena memanggilnya, akhirnya karena dipanggil dia tidak fokus, kalah main game. Masya Allah. Istizan halad dukhul, kalau mau masuk ke kamarnya orang tua izin. Islah dzatil bain idza fasadat. Yang penting juga adalah bagaimana menjaga hubungan antara bapak dengan ibu. Kita menjadi mak comblang tentang keharmonisan mereka. Terkadang ketika ada syijar, ada permasalahan di keluarga, ada konflik antara bapak dengan ibu, kita sebagai anak tidak boleh memposisikan diri sebagai tifosi atau sebagai pendukung dari salah satu dari keduanya. Kita harus berusaha menjadi penengah, wasaton, agar mereka kembali seperti sebelumnya.
Dan yang selanjutnya adalah kathratud du'a wal istighfar lahum. Ini juga penting dalam setiap sujud-sujud kita, dalam setiap waktu kita berdoa, kita harus menyelipkan doa untuk orang tua. Allahumma ighfir lahuma warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi ighfir lahuma warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ighfir li wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ighfir lahuma, Allahumma ighfir lahuma. Dalam sujud-sujud kita memperbanyak doa ampunan kepada mereka. Bahkan adabnya ikhwas sekalian, sebelum kita berdoa meminta kebaikan untuk diri kita, mulaikan dulu berdoa untuk kebaikan untuk orang tua. Sebelum kita doa, apa saja doa untuk kita atau umat, awalkan doa kita untuk orang tua. Nah, dalam setiap doa, ini adalah adab. Dan kebaikan kita inilah yang kemudian mungkin akan bisa menjadi simpanan orang tua sampai nanti ketika mereka kembali. Dan yang terakhir insyaallah, birruhuma ba'da mautihima, berbuat baik kepada mereka meskipun mereka telah meninggal. Bagaimana? Di sini dikatakan bahwa kana birrul walidaini la yanqati, bahwa berbuat baik kepada orang tua itu tidak terputus meskipun mereka telah meninggal. Baik, yang dibutuhkan adalah pertama an yakunal walad salihan, berbakti kepada orang tua ketika orang tua telah meninggal. Yang pertama, kita menjadi orang soleh dulu, karena kesolehan kita mengalir kepada orang tua menjadi amal jariyah. Yang kedua, kathratud du'a wal istighfar, memperbanyak doa dan istighfar dalam keadaan mereka masih hidup, dan lebih-lebih lagi ketika mereka telah meninggal. Silatul rahm allati la tusal illa bihima, silaturahmi, setiap keluarga yang memiliki hubungan dari mereka berdua, paman, bibi, keponakan, semua yang ada kaitannya kakek, nenek, saudara, anak saudara dan seterusnya, harus menjaga tali silaturahmi. Infazu ahdihima, mensukseskan atau melaksanakan apa yang menjadi komitmen dan perjanjian mereka. Kalau mereka punya wasiat, mereka punya keinginan, mereka punya cita-cita, maka kita melanjutkan apa yang mereka inginkan. At-tasadduq anhuma, kemudian juga diantara bentuk berbakti kepada mereka, bersedekah atas nama mereka. Nah, ini diantara beberapa amalan yang bisa kita laksanakan setelah orang tua kita meninggal. Teman-teman sekalian, ini diantara adab-adab ya yang sangat penting, bahwa jangan salah, kita dalam belajar sangat membutuhkan mujahadah, keseriusan. Kita membutuhkan otak yang cemerlang. Kita membutuhkan guru-guru yang piawai dan penuh inovasi sampai kita mudah memahami. Itu semua menjadi rukun-rukun agar kita bisa menjadi pelajar yang cemerlang. Tetapi jangan lupa bahwa doa orang tua, keberkahan dari orang tua karena kebaikan kita, itu di atasnya rukun-rukun hitungan matematika tadi. Dalam belajar, dalam kehidupan, semuanya itu tidak bisa dilepaskan daripada bagaimana adab kita dan bagaimana bakti kita kepada kedua orang tua. Dan hati-hati teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, sebagai penutup statement ini atau kajian ini, hati-hati bagi kita yang diberikan oleh Allah anugerah besar masih memiliki bapak dan ibu sampai sekarang. Hati-hati, kalian telah menjadi yatim padahal mereka masih ada. Yatim itu ada dua, jamaah sekalian. Yatim, keyatiman yang kecil adalah ketika seseorang meninggal bapak dan ibunya. Tetapi keyatiman yang membahayakan dan sesungguhnya keyatiman terbesar itu adalah ketika orang tua kita masih hidup namun kita sudah kehilangan bakti keberkahan kepada mereka, maka itulah hakikat daripada keyatiman. Bukan yatim itu yang menyedihkan ketika telah meninggal orang tua kita ketika kita menjadi anak yang soleh. Tapi keyatiman sesungguhnya
ketika orang tua kita masih ada, tetapi mereka telah kehilangan kebaikan kita. Maka jamaah sekalian, teman-teman sekalian, yang semoga senantiasa mendapatkan hidayah agar menjaga adab-adab kepada kedua orang tua. Mulai dari sekarang, langkah-langkah atau langkahkan kaki kita. Dalam setiap derap langkah kita selalu ada ridha orang tua di sana. Selalu ada doa orang tua yang menemani kita. Karena doa mereka, ridha mereka, senangnya mereka adalah surga dunia dan akhirat kita. Jangan sampai kita kehilangan surga, jangan sampai kita kehilangan kebahagiaan karena kita tidak faham bahwa berbakti kepada kedua orang tua adalah amalan yang tidak bisa ditinggalkan dan dilupakan oleh kita semua. Teman-teman sekalian, mungkin ini penutup apa yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.